Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semua teman-teman mahasiswa semester 3 ya. Saya harapkan teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat dalam pembelajaran mata kuliah yang baru saja teman-teman terima, yaitu mata kuliah teori pembangunan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Hidayatullah, bisa dipanggil Pak Dayat aja ya. Pada kuliah semester 3 ilmu pemerintahan ini, saya memegang mata kuliah teori pembangunan, yang dimana kemarin pada pertemuan sebelumnya saya sudah mengirimkan kepada teman-teman melalui WA Group, yaitu RPS atau rencana pembelajaran ya, untuk teman-teman bisa mengetahui nanti gambaran-gambaran apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di dalam RPS itu ada 16 kali pertemuan dari UTS dan ada juga UAS di sana nantinya. Teman-teman semuanya, di sini saya tidak terlalu panjang lebar nanti berbicara. Saya akan menyampaikan terkait masalah gambaran umum teori pembangunan itu seperti apa yang sudah saya sampaikan di lewat pesan WA kemarin ya. Sebelumnya saya harapkan teman-teman tetap semangat untuk belajar, walaupun kita belajar melalui bukan tatap mukanya melalui video aja. Kalian bisa melihat wajah saya, tapi saya tidak bisa melihat wajah kalian, begitu ya. Ini saya sampaikan penting sekali gambaran umum teori pembangunan ini melalui video seperti apa yang saya sudah sampaikan kepada teman-teman kemarin di pertemuan sebelumnya. Baiklah teman-teman semua mahasiswa ilmu pemerintahan semester 3, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang teori pembangunan, saya ingin menginformasikan bahwasanya teori pembangunan itu bukan mata kuliah yang gampang gitu ya. Teori pembangunan itu adalah mata kuliah yang lumayan berat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena teori pembangunan ini kita akan membahas tentang politik secara global, ekonomi secara global, kemudian sosial juga kita bahas secara global sebelum kita membahas di Indonesia bahkan sampai ke daerah kita sendiri. Teori pembangunan itu lagi sekali teori mata kuliah yang lumayan berat karena kita akan mempelajari banyak juga disiplin ilmu yang ada di sana. Filsafat masuk, kemudian politik global kita akan bahas, kemudian ideologi itu juga kita akan bahas. Ini bukan mata kuliah yang mudah, gitu ya. Begitu, bukan mata kuliah yang sangat mudah karena banyak sekali disiplin ilmu yang akan kita pelajari untuk memahami teori pembangunan ini. Ya, teori pembangunan itu apa sih? Teori pembangunan itu apa sih? Gitu. Kalau teman-teman mulai menerima jadwal, kemudian melihat di sana, membaca di sana ada mata kuliah teori pembangunan, pasti teman-teman bertanya, teori pembangunan itu apa? Ya, secara gampangnya saja saya akan menjelaskan gambaran umumnya saja sebelum kita membahas tentang lebih dalam lagi terkait masalah teori pembangunan itu. Teman-teman pasti pernah mendengar istilah globalisasi. Pasti pernah, dan saya pastikan teman-teman pasti pernah mendengar istilah globalisasi. Kemudian modernisasi, kemudian westernisasi, dan teori struktural dan Pax Americana.
Itu semua nanti kita akan bahas, karena itu adalah bagian dari istilah-istilah di teori pembangunan itu. Ya, terjadi kerusuhan atau demonstrasi besar-besaran, itu tidak sampai 1 jam kita sudah tahu kejadian itu di Indonesia. Tidak perlu sampai berbulan-bulan, tidak perlu sampai apa-apa, tidak perlu kita sampai ke sana dulu untuk mengetahui misalnya kejadian tersebut. Tapi dengan kecanggihan sistem informasi yang ada, kita sudah tahu kejadian-kejadian di negara luar, di negara global, secara global, bukan hanya sekedar di Amerika, tapi negara-negara yang lain juga kita bisa mengetahui kejadian itu. Itulah yang dikatakan dengan globalisasi itu sendiri. Nah, bukan hanya sekedar informasi bukan hanya sekedar informasi kejadian di negara itu seperti demonstrasi, tapi proses sistem politik, sistem ekonomi dan kehidupan sosial itu juga masuk di dalam pembahasan globalisasi itu sendiri. Apakah nilai-nilai kehidupan sosial yang ada di Indonesia itu tergerus oleh arus globalisasi atau tidak gitu. Karena kalau kita berbicara masalah teori pembangunan dunia ketiga, itu pasti negara-negara yang sedang berkembang itu tergerus oleh globalisasi itu sendiri. Nah, kemudian modernisasi. Modernisasi itu apa sih? Secara gamblangnya, modernisasi itu sebenarnya bisa dikatakan bahwa proses berpikir melalui pola pikir yang tradisional, dari pola pikir yang tradisional menuju pola pikir yang modern, ya. Makanya saya katakan modernisasi itu dia berkaitan masalah pola pikir. Dari pola pikir yang tradisional harus dimodernisasikan, harus dimodernkan gitu. Gitu. Kemudian ada istilah struktural. Struktural itu sebenarnya perlawanan teori dari modernisasi itu sendiri. Ada kalangan teoretikus atau ada orang-orang yang ahli mengatakan bahwasanya kemiskinan di suatu negara itu diakibatkan oleh ketidakberdayaan, kurang pendidikan atau kurang mampunya orang-orang di negara itu mengelola negaranya. Maka dibantu oleh negara-negara yang sedang maju. Ini pemikiran orang-orang yang bermazhab modernisasi. Tetapi ada perlawanan teori dari modernisasi itu sendiri, itu dinamakan dengan teori struktural, yang mengatakan bahwasanya kemiskinan di suatu negara itu sebenarnya bukan diakibatkan oleh kurang berdayanya orang-orang yang ada di negara itu, tetapi memang sengaja dibuat kemiskinan itu oleh negara-negara luar itu sendiri gitu. Artinya negara luar banyak mengambil keuntungan di negara-negara yang sedang berkembang. Negara yang maju banyak mengambil keuntungan di negara yang sedang berkembang, sehingga negara itu menjadi miskin. Ini lawan dari teori modernisasi, itu adalah teori struktural. Nah, ini yang nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, tapi bukan itu dulu yang kita bahas, karena ini pembahasannya masih panjang. Maka yang perlu saya sampaikan sama teman-teman itu adalah ruang lingkup dari teori pembangunan itu apa, kemudian paradigma pembangunan itu seperti apa gitu. Ruang lingkup teori pembangunan itu nanti kita akan membahas masalah politik, kemudian ekonomi, kita akan membahas masalah pendidikan, kita membahas masalah kesehatan, kebudayaan dan kelembagaan. Itu nanti hal yang menyangkut masalah ruang lingkup teori pembangunan itu. Nah, paradigma pembangunan itu seperti apa? Paradigma pembangunan itu nanti ada teori modernisasi seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian ada keterbelakangan, ya. Kenapa kemudian negara itu masih dalam keterbelakangan? Kenapa negara miskin itu masih dalam keterbelakangan, gitu ya? Kemudian teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini biasa disebut dengan dependency teori. Kenapa kemudian negara Indonesia bergantung sama Amerika? Kenapa kemudian Indonesia bergantung sama Cina? Ada apa di balik semua itu? Maka nanti di situlah kita membahas masalah sistem dunia. Kayak nanti
Setelah kita membahas masalah sistem dunia, baru kita membahas nanti sistem politik dunia gitu ya. Sistem politik dunia, bagaimana hubungan politik antar negara ini dan negara itu. Maka di sana nanti kita membahas masalah model politik global di tatanan politik dunia ini. Kemudian kita membahas masalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi global itu seperti apa? Kayak gini lah, kenapa kemudian teman-teman pasti tahu istilah pasar bebas, ya, pasar bebas. Kenapa kemudian orang asing bisa berdagang di sini? Kenapa kemudian orang asing bisa masuk di sini? Bahkan mampu mendirikan corporate atau perusahaan besar yang tidak ada tandingannya di negara kita ini. Kenapa kemudian ada Newmont? Kenapa kemudian ada Freeport? Kenapa kemudian ada perusahaan Yamaha, Honda dan lain sebagainya, padahal itu adalah perusahaan asing tapi dia mampu berdiri tegak di Indonesia. Nah, itu akan kita bahas nanti, dan ini akan sangat menjadi menyenangkan pembahasan seperti ini, apalagi sekarang negara kita ini lagi panas-panasnya, lagi ribut-ributnya dengan pengesahan undang-undang Omnibus Law, ya, negara undang-undang Cipta Kerja, yang dimana di sana permodalan asing dibebaskan sebebas-bebasnya masuk di negara kita. Nah, ini mata kuliah ini bisa teman-teman menjadi unit analisisnya nanti untuk melihat keadaan politik di negara kita ini, ya, begitu. Oke, ada beberapa buku yang saya anjurkan untuk teman-teman membaca yang berkaitan tentang teori pembangunan untuk supaya lebih bisa dipahami nanti teori pembangunan itu seperti apa. Yang pertama, sebenarnya buku yang bagus juga yang pertama untuk dasar-dasar untuk memahami teori pembangunan itu ada bukunya Arif Budiman, ya. Judulnya itu adalah Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Kemudian yang kedua ada bukunya Dr. Mansur Fakih, ya. Ini judulnya Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Ini bukunya bisa dicari di toko-toko buku atau bisa dicari di buku online, lumayan bisa cepat dicari dan terjangkau. Kemudian yang kedua, buku-buku yang berkait adalah ini bukunya Bapak Amin Rais, Pak Prof Amin Rais. Ini judulnya Agenda mendesak bangsa, selamatkan Indonesia. Ini berkaitan masalah globalisasi juga, teori pembangunan, modernisasi, terkait masalah hubungan politik negara antar negara, dan membahas masalah teori dependensi teori ketergantungan. Kenapa kemudian negara Indonesia tergantung? Karena di negara-negara lain dengan maju, Indonesia itu memiliki utang yang sangat banyak, dibahas di sini nanti. Kemudian ada dewa-dewa pencipta pemiskinan. Ini judulnya sudah menarik, yang dikarang oleh Graham Hancock, dewa-dewa pencipta kemiskinan. Kenapa kemungkinan di negara itu bisa terjadi kemiskinan yang sangat banyak, yang sangat besar? Kenapa kemudian negara itu menjadi miskin? Sebenarnya ada penggerak di belakang, penggerak di belakang negara itu sendiri. Nah, ini membahas masalah Bank Dunia, kemudian IMF yang mempengaruhi kemiskinan di negara itu sendiri. Kemudian untuk membahas masalah politik, ya, saya sarankan bukunya Andre Heward. Ini Politik judulnya, karangan Andre Heward, dicetak oleh Pustaka Pelajar. Ini bukunya jarang memang di sini, kalau di Jawa baru banyak. Ini sekitar 1000 halaman. Ada 812 halaman. Kemudian bukunya Andre Heward juga terkait ini politik global, sangat-sangat bagus untuk teman-teman baca untuk memahami teori pembangunan. Kemudian juga ada ideologi politik, sekarang juga oleh Andre Heward. Ini membahas masalah ideologi besar yang mengaruhi perpolitikan, ekonomi, sistem pemerintahan di dunia ini.
Kemudian Why Nation File? Mengapa negara gagal? Ini buku yang sangat bagus, membahas masalah konspirasi di balik negara maju, konspirasi di balik negara yang mundur. Ada apa sebaliknya di belakangnya itu? Apakah negara itu mundur karena memang SDM-nya lemah atau tidak? Ini dibahas nanti di sini. Kemudian terakhir yang membahas masalah teori struktural dan apa namanya teori pembangunan. Di sini juga ada di pengantar analisa politik. Ya, ini bukunya memang sudah langka, kalangan After. Nah, untuk mempelajari, nah ini juga kapitalisme semu Asia Tenggara. Ini berbicara masalah ideologi kapitalisme semu Asia Tenggara yang berkaitan masalah politik ekonomi. Nah, kalau kita berbicara masalah pembangunan di masyarakat nantinya, itu ada buku Sutomo, Pemberdayaan Masyarakat, karangan Pustaka Pelajar juga. Ada Pembangunan Masyarakat, ini kata karangan Sutomo juga. Ini buku-buku yang saya sarankan untuk teman-teman membacanya untuk memahami materi teori pembangunan ini. Oke. Sekian, ini aja yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya harapkan teman-teman tetap semangat dalam belajar teori pembangunan, karena teori pembangunan ini adalah mata kuliah yang sangat-sangat penting teman-teman ketahui, teman-teman pahami, karena teori pembangunan sekali lagi bukan mata kuliah yang mudah, tapi mata kuliah yang lumayan sulit dan butuh keseriusan ekstra untuk mempelajarinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.